Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di channel Kisan Aziz. Oke, serial kepemimpinan yang kedua, episode kedua, kita akan membahas sifat-sifat seorang pemimpin. Masih bersama Mas Kesno di sini. Assalamualaikum Mas Kesno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih sehat Baik, ya? Mas Aziz. Alhamdulillah. Oke, Mas Krisno, kita menyambung kemarin setelah kita episode pertama kita bahas tentang karakter seorang pemimpin. Sekarang kita lebih mengerucutkan sifat-sifat seorang pemimpin nih. Pernah beberapa kali saya lihat di internet itu sifat-sifat pemimpin itu diambil dari sifat di Hasta Brata. Oke. Ya. Tapi masalahnya untuk kita generasi milenial itu melihat Hasta Brata itu kayaknya bahasanya susah sekali untuk dipahami karena apa? Di situ kayak menggambarkan tokoh-tokoh pewayangan kayak gitu loh. Nah, bisakah misalkan Mas Krisna itu menjelaskan kepada kita agar lebih gampang dipahami, agar kita bisa belajar lebih baik lagi untuk menjadi seorang pemimpin dengan bahasa yang sederhana atau kisah-kisah yang kiranya gampang kita mengerti gitu loh. Kalau misalkan kisah-kisah tentang wayang atau tokoh-tokoh kejawen seperti itu kan kayaknya kurang begitu mengena bagi kita kalau generasi milenial kayak gitu loh. Oke, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang kalau bicara kepemimpinan ada kitab khususnya itu yang disebutkan oleh Mas Aziz itu Hasta Brata. Hasta Brata itu kitab Hindu sebenarnya, Hindu kuno. Nama asli dari kitabnya itu adalah Manawa Dharma Sastra gitu ya. Manawa Itu Dharma Sastra. ya Manawa Dharma Sastra gitu. Kitab itu sebenarnya diajarkan untuk para putra-putra raja yang ingin menjadi raja gitu ya, calon menjadi raja atau putra mahkota lah kira-kira gitu. Maka diajarkan sifat-sifat atau cara-cara memimpin gitu. Karena kan nanti dia akan menggantikan bapak atau rajanya untuk memimpin rakyatnya gitu. Lalu kemudian karena ini kitab Hindu, maka sudah pasti ada pelajaran-pelajaran Hindunya yaitu para dewa-dewa gitu ya. Nah, Oh dewa-dewa itu kan iya. diambil dari pewayangan gitu ya. Oke oke. Seperti itu. Jadi misalnya sifat pertama diibaratkan sebagai dewa Brahma misalnya gitu ya. Heeh. Terus dewa-dewa selanjutnya dewa yang lain-lain gitu. Nah, itu sejarah pertamanya gitu. Lalu kemudian ketika Islam masuk misalnya di bawah kepemimpinan kerajaan Demak misalnya para wali Songo, lalu kemudian ada akulturasi gitu di dalamnya. Sehingga kemudian Hasta Brata itu yang tadinya pelajaran pemimpin versi dewa-dewa kemudian dirubah oleh para uh, para wali gitu ya untuk kemudian bisa dikejawantahkan ke dalam sifat-sifat yang bisa lebih dipelajari yaitu unsur-unsur alam gitu ya. So, air, Mm-mm. bumi, Oke. langit, angin dan lain-lain gitu. Oke, sebelum dilanjutkan, saya kan baca di internet itu ada sekitar 8 sifat ya. Ya, Nah, betul. eh, ternyata itu kan dari sejarahnya malah dari kitab Hindu. Ya, betul, Sebelum kita betul. lanjutan, kita kira masih relevan nggak itu dipakai untuk kayak kepemimpinan masa kini kayak gitu? Kalau bicara relevan atau tidaknya ya sebenarnya ya tergantung eh, latar belakang dan pengetahuan masing-masing person ya gitu ya. Oke, iya Gitu. betul Kalau betul. kalau menurut saya lalu kemudian saya kemudian menambahkan dalam kitab Hasta Brata itu kan saya buat lagi dalam versi yang berbeda. Saya tambahkan Mm-mm. beberapa profil nabi dari kitab Hasta Brata yang terdahulu untuk kemudian tadi
yang Mas Aziz tanyakan tadi, untuk kemudian bisa relevan kita pelajari gitu ya. Karena kalau kemudian Oke, tadi yang baik. pertama adalah Hindu, lalu kemudian pada saat Wali Songo kemudian dijadikan unsur alam, lalu sekarang saya menjadikan unsur alam itu menjadi sebuah profil-profil para nabi sebagai leader-leader, nah gitu. Leader-leader Oke. yang ada pada zamannya memimpin kaum-kaumnya, kira-kira gitu. Heeh. Berarti ketika kita kembalikan kitab itu ke ajaran pertama Hindu, dia memakai cerita-cerita para dewa. Kayaknya kita lebih gampang untuk memahami sifat-sifat dalam Hasta Brata itu ketika kita dengan orang yang terdekat sama kisah yang pernah kita ketahui kayak itu, misalkan kisah para nabi gitu ya ceritanya ya. Ya, betul. Oke. Saya menganggap begini, kalau orang tua saya dulu memang hafal pewayangan ya, gitu ya. Orang tuanya Mas Aziz juga mungkin hafal pewayangan gitu ya. Itu lalu kemudian dia juga pada zamannya karena pewayangan maka dia bercerita mengenai alam-alam gitu ya. Segala macam api, gunung segala macam gitu ya. Nah, pun untuk zaman kita sekarang kayak Mas Aziz kan sulit untuk mencerna karena juga nggak kenal tokoh pewayangan gitu ya. Betul. Mas Aziz dulu kecil sudah TPA gitu kan. Nah, maksud saya nabi-nabi. Iya, nabi-nabi, jadi realistis saja. Karena pengetahuan itu kan lama-lama kita saling menyempurnakan. Bahkan teori dalam matematika maupun fisika itu bisa kemudian terperbaharui gitu ya. Dari tahun ke tahun, menjadikan itu lebih baik, maksudnya secara teori dia menjadikan lebih baik. Sama pengetahuan itu juga sama. Bagaimana bisa diterapkan dan diperbaharui sehingga bisa lebih baik. Nah, Hasta Brata ini sebenarnya pelajaran setia hati juga yang diambil dari Jawa, kemudian diterapkan dalam di kita di setia hati gitu ya. Lalu ya tidak ada salahnya kita perbaharui sehingga untuk kaum kita milenial bisa lebih mengerti gitu, dibanding ilmu ini kemudian sia-sia dan di awang-awang gitu, di atas awang-awang dari mengerti gitu, kira-kira gitu Mas Aziz. Oke. Kita mulai ke sifat yang pertama. Ini saya lihat di internet, habis googling ini tadi, takut salah. Itu yang pertama itu adalah mahambek merengkesmo atau meniru sifat bumi. Nah, gimana itu penjabarannya sebenarnya? Baik, di dalam Hasta Brata itu, tapi kita kasih tahu dulu ya, maksudnya definisi Hasta Brata itu adalah Hasta itu 8 ya, 8 dalam pelajaran Hindu gitu ya. Brata itu adalah lebih kepada apa ya, perilaku atau ya perilaku gitu ya, perilaku gitu bahasa Jawa, perilaku atau ya, tindakan, kira-kira gitu lah gitu. Udah banyak lah itu dibahas di internet itu penjabaran Hasta Brata. Oke. Nah, ketika pelajaran pertama misalnya kita ambil di bahwa pemimpin itu adalah sebagai, atau pemimpin itu seharusnya bisa meniru sifat bumi misalnya, gitu ya. Bumi itu kemudian selayaknya Mas Aziz jalan gitu ya, dia kan menerima segala hal, kira-kira gitu ya. Ya, Mas Aziz jalan diinjak-injak ya, kemudian dia digali, bahasa kasarnya dieksploitasi lah kira-kira gitu oleh kita gitu ya, diambil sumber dayanya, dan dia tidak protes gitu ya, gitu, dia tidak protes gitu ya. Tapi ada protesnya juga kadang-kadang ya. Apa ya? Longsor, gempa bumi, itu mungkin bagian dari protesnya mereka. Ya, itu bisa nanti di pembahasan lain itu. Itu lebih tinggi itu nanti. Itu yang pertama bicara efek, yang kedua itu bicara bahasa gitu. Baik. Bumi punya bahasanya tadi seperti tadi Mas Aziz bilang. Gitu. Kalau ilmu pengetahuan bicaranya efek, kalau ilmu kejiwaan bicaranya bahasa gitu. Bumi sedang ngomong gitu, bahwa saya tersakiti, makanya saya begini gitu, kira-kira gitu. Nah, kita lanjutkan bahwa karena sifatnya dia adalah menerima segala hal gitu ya. Gitu ya, dia dibuat jalan, digali, bahkan dieksploitasi oleh kita, ya dia menerima segala hal gitu ya.
Jadi sifat pemimpin itu seharusnya dia bisa menerima segala hal. Hal-hal apa saja, hal-hal yang dikeluhkan, hal-hal yang dibicarakan oleh rakyatnya, gitu. Oleh audiensinya, gitu, oleh bawahannya, segala macam. Dia harus menerima itu, baik hal yang buruk maupun hal yang baik, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kalau bahasa sekarangnya ya bisa menerima, gitu lah, bisa menerima dengan lapang dada, gitu, segala sesuatu yang kemudian diberikan masukan atau kritikan, yang tentunya menjadi modal dia untuk membangun rakyat, membangun daerah, dan membangun masyarakatnya, kira-kira begitu. Lalu kemudian dalam buku saya itu saya tarik model kepemimpinan bumi itu ada pada kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf. Jadi pemimpin itu harus tampan kayak Nabi Yusuf gitu. Bukan tampannya gitu. Kalau tampannya ada kalah. Karena iya, karena Allah itu kan nggak bakal ngirim nabi lagi. Jadi kita nggak mungkin niru fisiknya gitu. Yang bisa ditiru ya sifatnya tadi. Kalau tadi kita bicara sifat bumi seperti itu, nah sifat Nabi Yusuf tuh sama sebenarnya. Lebih mirip gitu ya. Kisahnya kan kalau kita baca gitu kan, bagaimana dia menerima ketika disakiti oleh para saudara-saudaranya, bahkan ingin dilenyapkan, ingin dibunuh gitu ya, mulai dimasukkan ke sumur, dibuang segala macam. Bahkan ketika di Mesir dia dipekerjakan oleh Al-Aziz, ya sama nih namanya gitu kan, ya penguasa Mesir, ya kemudian disukai oleh istrinya beliau. Lalu kemudian terjadi pergolakan, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Itu adalah bukti-bukti sebenarnya, bukti-bukti pemimpin, dia menerima segala hal. Bahkan ketika dia ada kesempatan untuk membalas ketika menjadi bendahara Mesir, saudaranya, dia tidak mau gitu, dia tidak membalas itu, bahkan memberikan sesuatu yang bukan balasan keburukan, bahkan kebaikan gitu. Sama bumi itu kan begitu ya. Kita udah eksploitasi, Nabi Yusuf itu kita menyelamatkan Mesir dari paceklik ya. Ya itu secara luas. Tapi maksud saya ke saudara-saudaranya tadi, seharusnya ada kesempatan dia untuk membalas keburukannya, tapi tidak dilakukan gitu. Sama kayak bumi itu kan kita eksploitasi kan, kita ambil kan, ya kita. Tapi kan dia juga ya kalau bicara efek nanti efeknya, tapi kan itu lama. Dia digali ya dikeluarkan emasnya, digali ya dikeluarkan timahnya, nikelnya untuk kita. Dia tidak membalas keburukan kita dengan keburukan juga, dia dengan kebaikan kan begitu. Bumi itu kan sifatnya begitu. Ya kan, dicangkul-cangkul, gali, ditanemin kan Bu Mas. Betul. Jadi sebenarnya bumi itu pada dasarnya secara prinsip membalas keburukan dengan kebaikan gitu. Sama dengan Nabi Yusuf sebenarnya begitu. Adapun kemudian ada dampak tadi banjir segala macam, itu kalau sudah klimaksnya biasanya, tapi pada dasarnya dia tidak punya prinsip itu gitu. Tapi kan itu seolah-olah nanti jatuhnya Nabi Yusuf atau sifat bumi itu dia seperti lilin, dia menerangi sesama, akan tetapi dia akan merugikan dirinya sendiri. Lama-lama dia redup habis kayak gitu loh. Itu nggak kayak lilin. Ya, soal nanti lilin itu nanti ada pada pembahasan Hastabrata yang keberapa. Ada sifat matahari itu nanti. Itu teman habis. Tapi memang jadi memang dia tidak punya sifat itu. Dia tidak punya sifat lilin bumi itu Mas. Gitu. Kan dia nanti merecovery. Bumi itu nanti sifatnya merecovery diri sendiri. Iya. Coba saja misalnya Mas Aziz lihat misalnya di Papua atau Kalimantan yang kemudian dieksploitasi oleh manusia. Pada dasarnya dia bisa merecovery sendiri sebenarnya. Nah kitanya ini yang sebenarnya keterlaluan karena di luar batas gitu ya. Terlalu tamak. Sebenarnya kalau kemudian tanaman itu sifat rakus tamak gitu ya. Pohon itu ditebang. Pada saat kalau dikasih kesempatan waktu ada hujan, dia akan tumbuh lagi sebenarnya. Dia merecovery sebenarnya sifatnya. Nah, kitanya aja keterlaluan gitu. Berarti nggak masuk ini analogi lilin ini ya.
Nggak masuk. Karena dia bisa merecovery diri sendiri sebenarnya. Itu jadi kenapa Nabi Yusuf itu ditarik ke model kepemimpinan yang dengan sifat air di hasta berata. Sifat bumi. Sifat bumi, sorry. Ya, karena alasannya adalah kemiripan ya. Kemiripan dari kisah maupun hikmah ya. Sebenarnya lebih kepada itu. Lebih kepada itu. Jadi yang tadi hikmah yang paling besar adalah bahwa karena bumi itu sifatnya menerima segala hal. Yang kedua, sifatnya adalah memberikan balasan kebaikan dibanding balasan keburukan. Itu yang paling paling mendasar gitu ya. Gitu. Oke. Ya, ketiga, dia kalau lihat dari kisah Nabi Yusuf adalah ketabahannya gitu ya. Dia tabah sekali itu gitu. Menerima cobaannya gitu. Cobaan yang begitu besar gitu. Seharusnya pemimpin itu ya harus punya sifat seperti itu, Mas. Pemimpin itu kan gak gampang ya. Iya. Diejek-ejek, bahkan dikata-katain segala macam lah gitu. Habis lah gitu sama rakyatnya. Tapi sepanjang dia memang sudah berlaku adil, maka dia harus tabah, harus sabar gitu ya. Sama seperti Nabi Yusuf sebenarnya, buah ketabahan dan kesabaran dari mulai dia bersama ayah dan saudara-saudaranya sampai dibuang ke Mesir, sampai menjadi bendahara Mesir, lalu kemudian berjaya dan akhirnya menyelamatkan bukan hanya keluarganya, saudara-saudaranya, tapi rakyat Mesir, kira-kira gitu. Jadi pemimpin itu kalau punya sifat tabah, sabar misalnya, ya pada dasar dia punya sifat penyelamat gitu. Begitu, Mas. Oke, untuk pembahasan sifat yang pertama, sifat bumi, kita tarik ke kisahnya Nabi Yusuf. Saya rasa cukup. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, insya Allah dengan tema sifat angin. Terima kasih Mas Keno. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.